Pernahkah Anda merasa bahwa seseorang begitu menenangkan sehingga tanpa sadar Anda selalu ingin berada di dekatnya? Mereka tidak mudah terpancing emosi, selalu mampu memberikan respons yang tenang, dan kehadiran mereka membawa rasa nyaman. Inilah kekuatan dari seseorang yang mampu menguasai emosinya merupakan kunci menjadi sosok yang selalu dirindukan. Dalam hubungan, baik itu dengan pasangan, teman, atau kolega, seseorang yang memiliki kontrol emosi yang baik selalu meninggalkan kesan mendalam. Bukan hanya karena mereka tidak mudah marah, tetapi juga karena mereka mampu menghadirkan stabilitas dalam interaksi. Ketika seseorang terbiasa dengan kehadiran yang penuh ketenangan, mereka akan mulai merindukannya saat orang tersebut tidak ada. Mengapa kontrol emosi itu sangat penting? 1. Menjaga ketenangan di situasi sulit. Menjaga ketenangan di situasi sulit bukan hanya tentang menahan emosi, tetapi juga membangun kesadaran diri, mengontrol respons, dan memahami bahwa tidak semua hal harus ditanggapi dengan reaksi spontan. Saat menghadapi situasi penuh tekanan, baik itu konflik dengan pasangan, tantangan di tempat kerja, atau situasi tak terduga yang menguji kesabaran, kunci utama adalah memberikan jeda antara stimulus dan respons. Dalam kondisi tegang, otak kita cenderung bereaksi secara instan dengan dorongan emosional. Entah itu kemarahan, frustrasi, atau rasa cemas yang berlebihan, tetapi individu yang mampu mempertahankan ketenangan memiliki kendali atas bagaimana mereka merespons, bukan sekadar bereaksi. Salah satu cara efektif untuk menjaga ketenangan adalah dengan mengambil napas dalam-dalam, karena ini membantu sistem saraf menenangkan diri dan mengurangi respons fight or flight yang sering muncul dalam situasi penuh tekanan. Selain itu, mengalihkan fokus dari emosi sesaat ke perspektif yang lebih luas bisa membantu menghindari tindakan impulsif yang berpotensi memperburuk keadaan. Misalnya, saat terjadi perdebatan, alih-alih langsung membalas dengan nada tinggi atau defensif, seseorang yang tenang akan mendengarkan secara aktif, memahami sudut pandang lawan bicara, dan memilih kata-kata dengan bijak agar komunikasi tetap produktif. Mereka juga memahami bahwa tidak semua situasi menuntut reaksi emosional. Terkadang, diam dan mengamati adalah bentuk kecerdasan emosional yang lebih kuat daripada melawan. Dengan membiasakan diri untuk tetap tenang, seseorang tidak hanya menghindari konflik yang tidak perlu, tetapi juga membangun citra sebagai individu yang dewasa, stabil, dan dapat diandalkan, yang pada akhirnya membuat mereka lebih dihormati dan dirindukan dalam berbagai hubungan. Selain itu, orang yang mampu menjaga ketenangan seringkali memiliki keunggulan dalam pengambilan keputusan, karena mereka tidak membiarkan emosi sesaat mengaburkan logika mereka. Ini sangat penting dalam menghadapi situasi sulit seperti krisis pekerjaan, perselisihan keluarga, atau bahkan menghadapi provokasi dari orang lain. Dengan memahami bahwa tantangan adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari, mereka melihat setiap situasi sulit sebagai peluang untuk melatih kesabaran dan kedewasaan. Seiring waktu, kebiasaan ini akan membentuk karakter yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih menarik di mata orang lain, karena seseorang yang mampu menjaga ketenangan dalam badai kehidupan akan selalu dicari, dihormati, dan dirindukan oleh mereka yang menginginkan kestabilan dalam hidupnya. 2. Menciptakan rasa aman dan nyaman. Menciptakan rasa aman dan nyaman dalam sebuah hubungan bukan hanya tentang kehadiran fisik, tetapi juga tentang bagaimana seseorang membawa energi yang menenangkan, membangun kepercayaan, serta menghadirkan ketenangan dalam setiap interaksi. Seseorang yang mampu memberikan rasa aman bukanlah mereka yang selalu ada secara berlebihan, tetapi mereka yang keberadaannya membuat orang lain merasa dihargai, didengar, dan diterima apa adanya tanpa rasa takut dihakimi atau diremehkan. Dalam hubungan romantis, persahabatan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan dibangun dari konsistensi dalam tindakan dan komunikasi yang jujur, bukan sekadar janji atau kata-kata manis yang mudah terbang oleh waktu. Ketika seseorang merasa aman, mereka tidak perlu terus-menerus mempertanyakan posisi mereka dalam kehidupan orang lain, karena mereka tahu bahwa mereka dihargai tanpa harus berjuang keras untuk diakui. Rasa aman juga hadir ketika seseorang tahu bahwa perasaannya tidak akan diabaikan, bahwa apapun yang mereka rasakan bisa dibagikan tanpa rasa takut akan ditertawakan atau diremehkan. Sementara itu,
Rasa nyaman muncul dari kemampuan seseorang untuk menciptakan ruang yang bebas dari ketegangan atau tekanan emosional yang tidak perlu. Ini bukan berarti hubungan harus selalu tanpa konflik, tetapi lebih pada bagaimana seseorang menangani perbedaan dengan sikap yang dewasa, terbuka, dan penuh pengertian. Orang yang bisa menciptakan rasa nyaman tidak serta-merta menyelesaikan semua masalah pasangan atau teman mereka, tetapi mereka ada untuk memberikan dukungan emosional yang stabil, tanpa menghakimi atau terburu-buru memberikan solusi yang mungkin tidak dibutuhkan. Kenyamanan juga tumbuh dari sikap empati yang tinggi, di mana seseorang tidak hanya mendengar tetapi benar-benar berusaha memahami sudut pandang orang lain, memberikan validasi atas perasaan mereka, serta tidak membuat mereka merasa kecil atau tidak penting dalam situasi apapun. Ketika seseorang terbiasa merasa aman dan nyaman saat bersama Anda, mereka akan selalu merindukan kehadiran Anda, bukan hanya karena kebiasaan, tetapi karena mereka menemukan ketenangan yang tidak mudah mereka dapatkan di tempat lain. Ini adalah alasan mengapa dalam hubungan jangka panjang, yang paling diingat dan dirindukan bukan hanya momen-momen besar yang penuh gairah atau kejutan, tetapi justru kehadiran yang tenang, konsisten, dan membuat seseorang merasa bahwa mereka bisa menjadi diri sendiri tanpa rasa takut, cemas, atau tidak cukup baik. 3. Meningkatkan daya tarik dan karisma. Meningkatkan daya tarik dan karisma bukan hanya soal penampilan fisik, tetapi lebih kepada bagaimana seseorang membawa dirinya, mengendalikan emosinya, dan memancarkan energi yang menarik orang lain secara alami. Karisma lahir dari kombinasi ketenangan, kepercayaan diri, serta kemampuan untuk membuat orang lain merasa nyaman dan dihargai. Orang yang karismatik tidak berusaha terlalu keras untuk menarik perhatian. Justru karena ketenangan dan keteguhan mereka, orang lain merasa tertarik secara alami. Salah satu cara untuk meningkatkan daya tarik adalah dengan memiliki kendali emosi yang kuat. Seseorang yang tidak mudah terprovokasi dan tetap bersikap tenang di bawah tekanan akan terlihat lebih berwibawa dan dapat diandalkan. Selain itu, kontak mata yang penuh keyakinan, postur tubuh yang tegap, serta cara berbicara yang jelas dan terukur juga berkontribusi besar dalam membangun kesan yang mendalam. Orang yang memiliki karisma juga cenderung menjadi pendengar yang baik, karena mereka memahami bahwa komunikasi bukan hanya tentang berbicara tetapi juga tentang memberikan ruang bagi orang lain untuk merasa didengar dan dipahami. Sikap ini membuat orang-orang di sekitar merasa lebih terhubung secara emosional, yang pada akhirnya meningkatkan daya tarik seseorang. Tak hanya itu, mereka yang memiliki karisma juga seringkali memiliki visi yang kuat dalam hidup, tahu apa yang mereka inginkan, dan tidak mudah goyah oleh pendapat orang lain, sehingga menciptakan aura ketegasan yang mengundang rasa hormat. Mereka juga mampu menyeimbangkan antara menjadi misterius namun tetap terbuka, tidak mengungkapkan segala sesuatu secara langsung, tetapi cukup memberikan ruang bagi orang lain untuk terus penasaran dan ingin lebih mengenal mereka. Kesabaran dan kebijaksanaan dalam berbicara juga menjadi faktor yang membuat seseorang tampak lebih menarik. Mereka tidak berbicara hanya untuk mengisi keheningan, tetapi setiap kata yang diucapkan memiliki makna dan bobot yang mampu meninggalkan kesan mendalam. Selain itu, energi positif yang dipancarkan oleh orang yang karismatik membuat mereka lebih mudah disukai. Senyum tulus, humor yang cerdas, dan sikap rendah hati akan membuat orang merasa nyaman di dekat mereka. Daya tarik sejati bukan tentang menjadi seseorang yang sempurna, melainkan menjadi seseorang yang autentik, percaya diri, dan memiliki pengaruh positif bagi orang lain. Dengan mengasah keterampilan sosial, meningkatkan kecerdasan emosional, serta memahami bagaimana membangun kehadiran yang berkesan, seseorang dapat menjadi pribadi yang lebih menarik dan berkarisma, sehingga tidak hanya diingat, tetapi juga selalu dirindukan oleh mereka yang pernah mengenalnya. 4. Meninggalkan kesan yang mendalam. Meninggalkan kesan yang mendalam bukanlah sekadar tentang apa yang kita katakan atau lakukan, tetapi lebih kepada bagaimana kita membuat orang lain merasa setiap kali mereka berinteraksi dengan kita. Dalam dunia yang serba cepat ini, di mana orang dengan mudah melupakan percakapan atau pertemuan yang biasa saja, menjadi seseorang yang berkesan adalah seni yang membutuhkan kesadaran, ketulusan, dan pemahaman yang mendalam tentang dinamika emosional manusia. Salah satu cara utama untuk meninggalkan kesan yang kuat adalah dengan menghadirkan keaslian dalam setiap interaksi. Ketika seseorang merasa bahwa Anda benar-benar mendengarkan mereka dengan penuh perhatian,
tanpa distraksi atau niat tersembunyi, mereka akan mengingat perasaan dihargai dan didengarkan tersebut jauh lebih lama daripada isi percakapannya sendiri. Selain itu, emosi yang kita bawa dalam setiap interaksi juga memainkan peran besar. Orang cenderung lebih mengingat mereka yang memberikan energi positif, menenangkan, atau menginspirasi, dibandingkan dengan mereka yang netral atau bahkan membawa energi negatif. Maka, menunjukkan ketulusan, memberikan wawasan yang berarti, atau sekadar menciptakan momen yang menyenangkan dapat membuat seseorang terus mengingat Anda bahkan setelah waktu berlalu. Kesabaran dan empati juga merupakan faktor yang memperkuat kesan mendalam, karena saat seseorang merasa bahwa Anda memahami dan tidak menghakimi mereka, mereka akan secara alami merasa nyaman dan terhubung dengan Anda pada level yang lebih dalam. Lebih dari itu, konsistensi dalam bersikap dan berperilaku memainkan peran penting dalam membentuk citra diri yang melekat dalam ingatan orang lain. Ketika seseorang terus-menerus menunjukkan kebijaksanaan, ketenangan, atau semangat dalam berbagai situasi, kesan yang ditinggalkan akan semakin kuat dan bertahan lama. Namun, kesan mendalam bukan hanya tentang menjadi sosok yang diingat, tetapi juga tentang bagaimana Anda mengubah cara pandang, perasaan, atau bahkan kehidupan seseorang melalui interaksi yang bermakna. Seorang komunikator yang bijak tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan. Memahami bahwa terkadang keheningan yang penuh makna bisa lebih mengesankan daripada kata-kata yang berlimpah. Selain itu, elemen kejutan dan ketidakterdugaan juga dapat meningkatkan dampak dari interaksi Anda. Melakukan sesuatu yang di luar dugaan, baik itu menunjukkan perhatian kecil yang tidak disangka atau memberikan perspektif yang benar-benar baru, dapat membuat seseorang terus memikirkan Anda bahkan setelah pertemuan berakhir. Terakhir, nilai dari sebuah interaksi tidak hanya ditentukan oleh momen saat itu terjadi, tetapi juga oleh bagaimana efeknya bertahan dalam jangka panjang. Ketika Anda bisa memberikan pengalaman yang menginspirasi, memotivasi, atau menenangkan, orang akan terus kembali ke kenangan tersebut dan secara alami merindukan keberadaan Anda di dalam hidup mereka. Bagaimana cara melatih kontrol emosi? 1. Jangan bereaksi secara instan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi yang menguji kesabaran dan emosi kita, entah itu perkataan menyakitkan dari seseorang, perlakuan yang tidak adil, atau keadaan yang memancing reaksi spontan. Namun, salah satu prinsip penting dalam mengendalikan emosi adalah belajar untuk tidak bereaksi secara instan. Ketika kita langsung bereaksi tanpa berpikir, kita seringkali dikendalikan oleh emosi sesaat, bukan oleh pertimbangan yang matang. Respons impulsif ini sering berujung pada penyesalan, memperburuk situasi, atau bahkan merusak hubungan. Sebaliknya, jika kita memberi diri kita waktu sejenak untuk berpikir sebelum merespons, kita bisa melihat situasi dengan lebih jernih dan mengambil tindakan yang lebih bijaksana. Dalam psikologi, ini disebut sebagai respons yang tertunda, yaitu kemampuan untuk memberi jeda antara stimulus dan reaksi, memungkinkan kita untuk memilih respons yang lebih tepat daripada sekadar bereaksi secara otomatis. Jeda ini bisa dilakukan dengan cara menarik napas dalam-dalam, menghitung sampai 10, atau bahkan mengambil langkah mundur dari situasi sebelum mengambil keputusan. Dengan melatih diri untuk tidak bereaksi secara instan, kita tidak hanya menghindari kesalahan yang didorong oleh emosi, tetapi juga menunjukkan kedewasaan dan kendali diri yang lebih baik. Orang-orang yang memiliki kemampuan ini cenderung lebih dihormati, lebih dipercaya, dan lebih diingat sebagai pribadi yang penuh ketenangan serta kebijaksanaan. Selain itu, menunda reaksi juga memberi kita waktu untuk memahami perspektif orang lain, mengurangi kemungkinan konflik yang tidak perlu, dan menciptakan ruang untuk komunikasi yang lebih sehat. Ini bukan berarti kita harus menekan emosi atau mengabaikannya, tetapi lebih kepada mengelola emosi dengan cara yang lebih konstruktif. Seiring waktu, kebiasaan ini akan membentuk pola pikir yang lebih rasional, menjauhkan kita dari keputusan yang didasarkan pada kemarahan atau frustrasi, serta membantu kita menjadi pribadi yang lebih stabil secara emosional. Dalam dunia kerja, misalnya, seorang pemimpin yang mampu menahan reaksi impulsif akan lebih dihormati oleh timnya karena ia tidak membuat keputusan gegabah yang dapat berdampak buruk pada seluruh organisasi. Dalam hubungan pribadi,
Pasangan yang bisa mengendalikan emosinya dan tidak langsung bereaksi terhadap perkataan atau tindakan pasangannya akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan minim konflik. Jika kita melihat dari perspektif filosofi Stoikisme, yang menekankan pentingnya kendali diri dan ketenangan dalam menghadapi situasi sulit, kita akan memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa cepat kita merespons sesuatu, tetapi pada seberapa baik kita bisa mengendalikan diri sebelum merespons. Seorang stoik sejati akan selalu mengambil waktu untuk berpikir sebelum bertindak, karena mereka memahami bahwa emosi yang meledak-ledak hanya akan memperburuk keadaan. Dengan kata lain, semakin kita mampu mengontrol reaksi kita, semakin kita berkuasa atas hidup kita sendiri. Ini juga berlaku dalam dunia digital saat ini, di mana banyak orang terburu-buru membalas pesan atau komentar negatif di media sosial tanpa berpikir panjang, yang akhirnya hanya memperkeruh keadaan. Jika kita bisa menerapkan prinsip ini dalam setiap aspek kehidupan, kita akan lebih jarang menyesali keputusan kita, lebih dihormati oleh orang-orang di sekitar kita, dan lebih sering dirindukan karena ketenangan serta kebijaksanaan yang kita bawa ke dalam setiap interaksi. 2. Pahami bahwa tidak semua hal harus ditanggapi. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai situasi yang memancing emosi, baik itu kritik pedas, komentar negatif, provokasi, atau bahkan sekadar perbedaan pendapat yang memanas. Namun, memahami bahwa tidak semua hal harus ditanggapi adalah salah satu keterampilan emosional yang paling berharga dalam membangun ketenangan dan kebijaksanaan dalam diri kita. Banyak orang terjebak dalam kebiasaan merespons segala sesuatu yang datang kepada mereka, seolah-olah setiap kata atau tindakan orang lain adalah panggilan untuk berdebat atau membela diri. Padahal, semakin sering kita merespons hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, semakin besar energi kita yang terkuras untuk hal yang tidak produktif, dan semakin sulit bagi kita untuk menjaga keseimbangan emosional. Tidak semua ucapan atau tindakan orang lain layak mendapatkan reaksi dari kita, dan seringkali, diam atau mengabaikan adalah bentuk kebijaksanaan yang lebih kuat daripada melawan. Misalnya, ketika seseorang mengkritik kita dengan niat menjatuhkan atau sekadar mencari perhatian, merespons mereka hanya akan memberikan validasi atas upaya mereka, sementara mengabaikannya justru menunjukkan bahwa kita tidak mudah tergoyahkan. Selain itu, tidak semua perdebatan perlu dimenangkan, ada banyak argumen yang pada akhirnya tidak mengarah pada solusi, hanya membuang waktu, dan justru memperburuk hubungan antar individu. Orang yang paham bahwa tidak semua hal harus ditanggapi cenderung memiliki kendali lebih besar atas pikirannya, tidak mudah terprovokasi, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka. Dalam banyak kasus, memilih untuk tidak merespons bukan berarti kita lemah atau kalah, melainkan tanda bahwa kita cukup kuat untuk tidak membiarkan orang lain mengendalikan emosi dan tindakan kita. Ketika kita bisa dengan sadar memilih kapan harus berbicara dan kapan harus diam, kita akan merasakan ketenangan yang lebih dalam, hubungan yang lebih sehat, serta penghormatan yang lebih besar dari orang lain. Mengabaikan hal-hal yang tidak penting juga menciptakan aura ketenangan dan kepercayaan diri yang membuat kita lebih dihormati dan, tanpa kita sadari, lebih dirindukan oleh orang-orang di sekitar kita karena mereka melihat kita sebagai pribadi yang matang dan tidak mudah tergoyahkan oleh hal-hal kecil yang tidak bermakna. 3. Gunakan logika, bukan hanya perasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi situasi yang memancing emosi, dan tanpa sadar, banyak dari kita lebih sering bereaksi berdasarkan perasaan daripada menggunakan logika. Padahal, mengandalkan emosi semata dapat menyebabkan keputusan yang impulsif, kata-kata yang disesalkan, serta tindakan yang memperburuk keadaan. Sebaliknya, dengan menggunakan logika, kita dapat menilai situasi dengan lebih objektif, memahami perspektif yang lebih luas, dan merespons dengan cara yang lebih bijaksana. Misalnya, dalam sebuah perdebatan dengan pasangan atau rekan kerja, membiarkan emosi menguasai diri bisa membuat kita berkata kasar atau menyalahkan tanpa berpikir panjang, yang akhirnya hanya memperburuk hubungan. Namun, jika kita berhenti sejenak, menarik napas dalam, dan bertanya kepada diri sendiri, apakah reaksi ini akan memperbaiki situasi? Atau, apa dampak jangka panjang dari respons saya? Maka kita bisa meredam emosi dan bertindak lebih rasional. Menggunakan logika bukan berarti mengabaikan perasaan,
tetapi menyeimbangkannya agar emosi tidak mengambil alih kendali penuh atas diri kita. Ini juga membantu kita menghindari manipulasi dari orang lain yang mungkin mencoba memainkan emosi kita untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam interaksi sosial, orang yang mampu mengendalikan emosinya dengan berpikir logis akan lebih dihormati dan dipercayai, karena mereka menunjukkan kedewasaan serta kestabilan dalam menghadapi tekanan. Selain itu, keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan rasional cenderung lebih tepat, karena tidak terpengaruh oleh euforia sesaat atau kekecewaan mendalam yang bisa saja hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, membiasakan diri untuk menunda reaksi emosional dan menggantinya dengan pemikiran yang lebih logis akan menjadikan kita pribadi yang lebih kuat, lebih dihormati, dan lebih dirindukan, karena orang-orang di sekitar kita akan menyadari bahwa kita adalah sosok yang dapat diandalkan dalam berbagai situasi. 4. Latih diri dengan meditasi atau refleksi. Melatih diri dengan meditasi atau refleksi adalah salah satu cara paling efektif untuk menguasai emosi dan membangun ketenangan batin yang membuat Anda lebih stabil dalam menghadapi berbagai situasi. Meditasi tidak harus selalu dilakukan dalam posisi duduk bersila dengan mata tertutup. Intinya adalah menciptakan ruang dalam pikiran untuk mengamati emosi tanpa langsung bereaksi terhadapnya. Dengan membiasakan diri untuk bermeditasi, bahkan hanya 5 hingga 10 menit sehari, Anda dapat melatih kesadaran diri dan meningkatkan kemampuan untuk tetap tenang dalam tekanan. Sementara itu, refleksi adalah proses meninjau kembali peristiwa yang telah terjadi, baik secara harian maupun dalam periode tertentu, untuk memahami pola emosi Anda, mengidentifikasi pemicu stres, dan mencari cara yang lebih bijak dalam responsnya. Saat Anda melatih refleksi diri, tanyakan pada diri sendiri, apakah reaksi saya tadi sudah seimbang? Atau, bagaimana saya bisa merespons dengan lebih baik di masa depan? Dengan kebiasaan ini, Anda akan semakin peka terhadap pola pikir dan perasaan Anda sendiri, sehingga Anda tidak lagi mudah terpancing oleh situasi eksternal. Seiring waktu, meditasi dan refleksi akan membentuk kepribadian yang lebih tenang, tidak reaktif, dan lebih mendalam, yang pada akhirnya akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih menarik dan dirindukan, karena kehadiran Anda membawa ketenangan dan kenyamanan bagi orang-orang di sekitar. 5. Jadilah pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik bukan hanya tentang mendengarkan kata-kata seseorang, tetapi juga memahami emosi dan makna di baliknya, menciptakan koneksi yang lebih dalam dengan lawan bicara. Banyak orang mendengar hanya untuk segera merespons, tanpa benar-benar memahami apa yang sedang disampaikan. Padahal, ketika seseorang merasa didengarkan dengan sepenuh hati, mereka akan merasakan kehadiran kita dengan cara yang lebih bermakna, sehingga membangun rasa percaya, kenyamanan, dan keterikatan emosional yang kuat. Dalam hubungan, baik itu dengan pasangan, teman, atau rekan kerja, kemampuan untuk benar-benar mendengarkan membuat kita lebih dihargai dan dirindukan karena kehadiran kita memberikan rasa aman dan pengertian yang sulit ditemukan di tempat lain. Mendengarkan yang baik berarti tidak hanya diam ketika orang lain berbicara, tetapi juga menunjukkan empati melalui kontak mata, anggukan, atau kata-kata yang menegaskan bahwa kita memahami perasaan mereka. Selain itu, menghindari interupsi dan tidak langsung menghakimi juga penting agar lawan bicara merasa nyaman untuk berbagi tanpa takut dikritik atau diremehkan. Ketika kita mampu mendengarkan dengan tulus, kita juga lebih mudah memahami perspektif orang lain, menghindari kesalahpahaman, dan membangun hubungan yang lebih harmonis. Bahkan dalam dunia profesional, keterampilan ini meningkatkan efektivitas komunikasi, menciptakan lingkungan kerja yang lebih suportif, dan memperkuat rasa kepemimpinan. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita tidak hanya mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita, tetapi juga menciptakan kehadiran yang begitu berharga hingga saat kita tidak ada, orang-orang akan merindukan perhatian serta pemahaman yang kita berikan. Dari pembahasan ini bisa disimpulkan, menguasai emosi bukan hanya soal menahan amarah, tetapi juga menciptakan aura yang stabil dan penuh ketenangan. Saat Anda bisa mengendalikan emosi, Anda akan menjadi pribadi yang lebih menarik, lebih dihormati, dan lebih dirindukan. Orang-orang akan terbiasa dengan kehadiran Anda yang membawa ketenangan, sehingga ketika Anda tidak ada, mereka akan merasakan kekosongan dan mulai merindukan Anda. Jadi, mulai sekarang,
Latih diri Anda untuk tetap tenang dalam berbagai situasi. Dengan begitu, Anda bukan hanya akan menjadi pribadi yang lebih kuat, tetapi juga seseorang yang selalu diingat dan dirindukan oleh orang-orang di sekitar Anda.